Pertempuran Kastil Aether terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 1945. Kastil ini terletak di puncak bukit di desa Aether, negara bagian Tirol, Austria. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan tank Amerika Serikat, beberapa pasukan Wehrmacht Jerman, perwira SS, serta kawanan perang dan tokoh penting dari Perancis, termasuk Jenderal Maurice Gamelin dan Jenderal Maxime Weygand yang menjadi satu sekutu. Pada tanggal 3 Mei, Zvonimir Šuškovič, seorang anggota perlawanan Yugoslavia, berhasil pergi meninggalkan kastil. Šuškovič membawa surat penting yang berisi meminta bantuan sekutu. Bukannya menuju kota Volger yang cuma berjarak 8 km dari kastil Aether, Šuškovič malah melewati lembah menuju kota Ansbach yang berjarak 64 km. Pada dini hari 4 Mei, akhirnya Šuškovič bertemu dengan Resimen Infanteri 403 dari Divisi Infanteri 103 Amerika Serikat yang baru saja menguasai kota Ansbach. Šuškovič memberitahukan tentang tawanan perang yang berada di kastil Aether. Mayor John Kramer, perwira 403, tidak bisa menjanjikan apa-apa dan harus melapor dahulu. Šuškovič kemudian berusaha kembali ke kastil, namun terbunuh. Karena aksi yang dilakukan Zvonimir Šuškovič, Hauptsturmführer Sebastian Weimar yang menjaga kastil mengkhawatirkan nyawanya dan pasukannya. Akhirnya, pagi itu juga Weimar bersama pasukan SS Totenkopfverben kabur meninggalkan kastil. Para tawanan di kastil pun segera menguasai kastil dan mempersenjatai diri dengan peralatan yang ditinggalkan. Pada tengah hari, para tahanan kastil mengirim juru masak Ceko, Andras Krobot, untuk pergi ke kota Volger dengan membawa surat yang sama seperti Šuškovič. Andras berhasil melakukan kontak dengan anggota perlawanan Austria dan ia dibawa kepada Komandan Wehrmacht, Mayor Joseph Engel. Joseph ingin menolong mereka, namun kondisi tidak memungkinkan. Ia hanya memiliki 20 personel setia untuk melindungi penduduk lokal dari serangan balas dendam pasukan SS. Karena saat itu pasukan SS akan menembak siapapun yang mengibarkan bendera putih. Dengan mengendarai truk berbendera putih, Mayor Joseph pergi menuju kota Kufstein, 13 km dari kastil. Joseph bertemu 4 tank Sherman dari unit pengintai Batalion Tank ke-23 Divisi Lapis Baja ke-12 Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten John C. Jack Lee. Joseph pun meminta bantuan kepada Kapten Lee. Setelah melakukan pengintaian di Kuppelwagen, Kapten Lee dan Mayor Joseph pun segera berangkat. Kapten Lee meninggalkan 2 tanknya untuk berjaga, serta menghubungi markas Divisi 36 untuk mengirim 5 tank dan pasukan infanteri ke kastil. Dalam perjalanan, Kapten Lee terpaksa perintahkan 1 tank berhenti karena harus melewati jembatan rapuh dan tidak mungkin keluar dilewati seluruh tank. Praktis di perjalanan selanjutnya, Kapten Lee hanya membawa 1 tank dengan 14 prajurit Amerika dan 1 truk prajurit Wehrmacht Mayor Joseph. Mendekati kastil sekitar 6 km, pasukan gabungan mendapat perlawanan dari pasukan SS yang sedang membuat penghalang jalan. Namun pasukan SS tersebut segera ditaklukkan. Sementara itu, para tahanan yang masih berada di kastil meminta kesediaan perwira SS Kurt Siegfried Schrader untuk memimpin mereka hingga pasukan dari Kapten Lee dan Mayor Joseph tiba. Setelah Lee dan Joseph tiba di kastil, Lee perintahkan para tahanan Prancis untuk bersembunyi, namun mereka menolaknya. Mereka ingin ikut bertempur di sisi tentara Amerika Serikat dan Wehrmacht. Sepanjang malam itu, kastil diganggu oleh tembakan pengintai SS yang dikirim untuk menilai kekuatan lawan. Pada pagi hari tanggal 5 Mei, sekitar 150 pasukan SS Panzer Grenadier Division ke-17 melancarkan serangan kepada pasukan gabungan di kastil. Pertempuran pun berlangsung sengit. Tank Sherman yang menghambat gerak laju pasukan SS berhasil dilumpuhkan oleh meriam 88 mm.
Mayor Joseph gugur tertembak sniper SS saat mencoba melindungi Perdana Menteri Prancis Paul Reynaud. Pada siang hari, amunisi pasukan gabungan mulai menipis dan belum ada tanda-tanda kehadiran pasukan bantuan yang diminta. Mayor Kramer, perwira resimen infanteri 403, datang dari kota Innsbruck. Namun belum sampai di Kastil, ia diperintahkan kembali ke Innsbruck karena daerah Kastil masuk wilayah operasi Divisi 36. Mayor Kramer hanya bisa melihat pertempuran di Kastil dari kejauhan. Radio komunikasi Kapten Lee pun sudah benar-benar terputus. Di tengah keputusasaan, bintang tenis Barotra berusaha keluar dari Kastil untuk memberikan informasi lengkap kepada pasukan bantuan. Pukul 4 sore, pasukan bantuan dari Resimen Infanteri 143 Divisi 36 Amerika tiba di Kastil. Bersama pasukan gabungan, Resimen Infanteri 142 menghajar balik pasukan SS. Dengan kekuatan yang lebih kecil, pasukan SS pun terjebak dan segera dikalahkan. Sekitar 100 anggota SS menyerah dan berhasil ditawan oleh pasukan gabungan. Dari pihak pasukan gabungan, hanya satu orang yang gugur dalam pertempuran tersebut, yakni Mayor Joseph Genjol. Karena jasanya, Kapten Lee mendapat penghargaan. Sementara itu, Mayor Joseph Genjol dijadikan pahlawan nasional Austria dan sebuah nama jalan di kota Wolke. Bisa dibilang ini adalah pertempuran paling aneh selama terjadinya Perang Dunia II, karena tentara Amerika, tentara Jerman, Jenderal Prancis, Perdana Menteri Prancis, hingga bintang tenis bersatu menjadi sekutu mempertahankan kastil tersebut dari gempuran pasukan SS Panzer Grenadier Division ke-17.